dari Sulawesi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dulu kalam maskuru billahi fistabilha fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam untuk mendukung Anies. Pesan dan kesan untuk seluruh anak muda di seluruh Indonesia yang melihat bangsa ini membutuhkan pikiran, bangsa ini membutuhkan hatimu. Tidak boleh kita mendukung seseorang itu ada intervensi dari siapapun. Kita sebagai anak muda, anak bangsa harus merdeka secara berpikir. Tidak ada boleh lagi yang namanya politik transaksional, money politik lain sebagainya. Kita harus mencerminkan anak-anak bangsa yang memberikan proses politik yang mencerminkan dan mencerdaskan. Jangan sampai karena pilihan politik, karena materi kita memilih seseorang. Karena jujur saya banyak teman-teman di Indonesia ataupun beberapa teman-teman saya sekalipun itu sebenarnya mereka memiliki kecenderungan untuk mendukung Anies, tapi karena ada intervensi, ada beberapa orang yang menginginkan adanya dukungan tetapi dimobilisasi, itu sangat-sangat tidak baik. Dan kami pun ingin mengajak seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya anak muda, bahkan anaknya Pak Presiden pun, Pak Joko Widodo, Mas Kaisang, kalau misalkan mau menjadi relawan silakan gitu. Bahkan semua orang-orang di Indonesia, anak muda, boleh, ayo kita sama-sama berbagi peran untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja. Akan sosok Anies ke para pemuda seluruh Indonesia itu berarti Bang Ramlan sendiri mewakili Smer yakin ya 1 juta pemuda itu akan terjadi di tahun 2020. Insya Allah kami meyakini Horinas tanpa Horinas, baik-baik manusia adalah manusia yang berkorban untuk orang lain, dan kami meyakini melalui peran Smile ini akan lahir pemimpin yang memang dari kami. Karena Allah, teman-teman yang hadir pada hari ini pun itu datang dengan sukarela dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan tadi Pak Litopan yang menciptakan lagu Anies Sahabatku, beliau datang dari Bangka Belitung, sama seperti saya kebetulan. Beliau antusias datang pakai kapal, pakai mobil pribadi, dan kami pun di sini gitu kan keturunan. Kami benar-benar pengen pemimpin yang jadi di 2024 itu adalah pemimpin yang dari rahim rakyat. Oke, mungkin terakhir di seluruh Indonesia dan luar negeri. Baik, saya akan membacakan dukungan kami terhadap presiden yang akan kami dukung. Mudah-mudahan semua yang menghadiri acara ini, baik langsung dan di online, yang pada hari ini mengikuti dari seluruh Indonesia di seluruh Indonesia dan teman-teman yang ada di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pemilu 2024 nanti adalah proses demokrasi yang akan mengantar mandat kedaulatan rakyat ke tangan pemimpin yang tepat. Di tangannya kita titipkan amanat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Di tangannya tergenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga sebagai bangsa. Di tangannya ada kemampuan untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama kita sebagai generasi milenial dan generasi Z. Di tangannya takdir kita sebagai orang-orang merdeka harus dijaga. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat ibarat kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Pendapat ini menunjukkan betapa dekat sesungguhnya hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, betapa berat tugas untuk memastikan rakyatnya hidup terpelihara. Kedekatan dengan rakyat hanya bisa dibangun ketika seseorang pemimpin mampu berpikir sederhana bahwa tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum, keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses untuk hidup makmur sejahtera, keadilan dan kesetaraan dalam hak untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang cerah, serta keadilan dan kesejahteraan untuk mendapat perlindungan dari kesewenangan sesama warga bangsa yang sering saling mengintimidasi atas nama agama dan sukunya.
Negara ini adalah negara besar, penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah. Negara ini adalah negara kaya, penuh dengan anak-anak bangsa yang punya talenta. Mereka yang meyakini nilai kebajikan serta punya keinginan untuk mengabdi. Namun semangat mereka sering berbalas kegetiran dan kecewaan melihat proses politik yang sering mengkhianati cita-cita negeri. Bangsa ini sedang susah, karena itu pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerak dalam perjuangan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia dan bisa membawa bangsa ini di kancah internasional. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar hati nurani rakyat, pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat, pemimpin yang tidak canggung memeluk rakyat dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin kedepannya harus menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi hak dasar maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang selama ini tak tersapa, menghadirkan layanan pendidik, kesejahteraan maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Berpikir dan bertindak sederhana namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami relawan nasional sahabat milenial Anies for Presiden menyatakan mendukung calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SDMPP PSD untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Hal-hal lain untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan akan dilaksanakan dengan cara seksama berdasarkan nilai-nilai luhur agama, konstitusi, dan Pancasila. Demikianlah deklarasi ini kami laksanakan dengan penuh kesadaran sebagai putra-putri bangsa, wabil khusus generasi milenial dan generasi milenial kelompok pemuda sebagai wujud kecintaan mendalam kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Barat, 7 Agustus 2022, saya atas nama Ketua Penggagas Nasional yang sudah diberikan mandat menjadi Ketua Umum DPP Sahabat Milenial Anies Provinsi Smile Sahabat Milenial Anies for Presiden, dan atas nama seluruh relawan nasional Smile, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile! Smile! Terima kasih. 29, maka tinggal dipindahkan ruang saja. Beliau hari ini mampu untuk memimpin Jakarta sampai membangun infrastruktur yang sangat luar biasa. Karena nanti kalau beliau jadi presiden lagi, itu lebih bagus lagi. Pertama kita di wilayah timur, selama ini Maluku. Kalau Maluku secara kolektif 93% itu wilayah laut. Daratan itu hanya 70%, 7% maaf. Maka daripada itu kita tidak memilih pemimpin yang salah. Pak Anies Baswedan itu layak untuk menjadi presiden. Kenapa? Jika beliau layak, kenapa saya katakan layak? Karena beliau memiliki ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Maka daripada itu, kalau kita lihat kebaikan kepada wilayah Jakarta atau pusat negara, pembangunan yang ada ini bukan salah satu ide yang kosong, yang pastinya beliau mengeluarkan ide-ide yang sekarang bagaimana strategi untuk membangunkan Jakarta ini seperti apa. Dan itu bukan orang goblok atau orang bodoh, tapi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa dan mampu untuk bagaimana menata kelola pembangunan yang ada di Jakarta ini. Nah, ini juga balik kepada untuk menjadi presiden nanti, pasti kita jangan salah pilih. Kita kaum milenial harus pilih yang tepat, sesana. Jangan salah pilih. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, saya rasa bahwa kita sebagai kaum milenial, saya bisa katakan bahwa penentu untuk bagaimana kita punya pemimpin masa depan, yaitu harus memiliki keadilan yang kita harapkan. Biasanya perlu saya sampaikan untuk kita sebagai kaum milenial, dalam hal ini salah satu biasa menyatakan bahwa pemuda adalah pencipta masa depan, sedangkan kaum orang tua adalah pencipta sejarah. Maka daripada itu, kita sebagai kaum muda tidak boleh kalah
Kalau untuk bagaimana memilih kita punya pemimpin yang akan datang, yaitu di tahun 2024. Saya yakin dan percaya bahwa ketika hari ini kita mencontohi para negara-negara berkembang, mereka lebih mengutamakan para anak-anak muda atau memprioritaskan para anak-anak muda, akhirnya negara-negara mereka berkembang. Salah satu contohnya seperti Jepang. Kenapa hari ini dikatakan Jepang berkembang? Karena mereka memprioritaskan para generasi mudanya. Hari ini kita generasi atau para pemuda-pemuda yang ada di Republik Indonesia, kita harus menciptakan sejarah dan kita harus memilih kita punya pemimpin yang lebih cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan dan intelektual luar biasa untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia ke depan, yaitu di tahun 2024 sampai 2029. Itu yang pertama. Sedangkan kalau kita kembali kepada kita punya subjek pembahasan, yaitu kita sebagai kaum milenial yang pastinya kita harus memilih pemimpin yang lebih luar biasa ke depan, itu seperti siapa dan bagaimana cara memilihnya. Saya ambil konteks di wilayah Jakarta, dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau sangat luar biasa, dan kita sebagai generasi muda atau generasi milenial, kita harus memilih seorang pemimpin seperti itu. Karena kalau kita lihat daripada tata ruang pembangunan Pak Anies Rashid Baswedan, itu sudah memenuhi persyaratan bahwa beliau mampu dan layak untuk memimpin Indonesia di tahun 2024-2029. Hari ini kalau kita lihat di ibu kota negara sangat luar biasa, dan saya pribadi sebagai perwakilan dari Maluku dan Papua bisa menyatakan bahwa beliau jadi gubernur tapi terasa seperti presiden. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta, itu merupakan salah satu variabel bagaimana dilihat oleh negara-negara lain. Karena ketika negara-negara lain datang di Indonesia, mereka singgah pertama ini ada di Jakarta, yaitu ibu kota negara. Kita juga di wilayah timur. Jadi jika ditanya ibu kota negara kita di mana, yang pasti di Jakarta. Maka hari ini kalau kita lihat dari pembangunan kita keuangan Jakarta hari ini sangat luar biasa. Kita sangat bangga kita terutama di sana timur, dalam hal ini Papua dan Maluku. Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Anies Baswedan, sudah itu, gitu ya. Jadi jangan kadikan itu ulah pelimpat pemuda harus ambil peran, harus menteguhkan hati bahwa pilihannya itu gitu, jangan takut. Jadi kita sekarang bodo amat lah mau digimanain nanti ke depan, tapi anak muda mau ambil langkah yang penting gitu. Oke. Makan udang pakai sambal. Selamat berjuang sahabat milenial. Pakai sambal harusnya. Oke, terima kasih kepada inisiator itu. Terima kasih, semoga kita terus lanjut ya diskusinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan sereal. I love you sahabat milenial. Biar santai ya. Kenapa saya di akhir? Mungkin saya mendahulukan yang jauh. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari Papua, Kalimantan, mungkin Sumatera, kemudian Maluku, Sulawesi, dan juga terima kasih kepada teman-teman pers media yang hadir di hari ini. Sebelum saya bicara, kemudian mendeskripsikan apa yang saya bawa dari Jabar, perkenalkan saya Robi, saya dari Bandung. Kemudian nitip kepada media dan pers, tolong beritakan yang baik-baik. Maksudnya kita di sini tanpa tunggangan gitu ya, betul ya Tom ya. Biasanya berbicara Pak Anies itu yang masuk media kemudian yang viral
Yang sepertinya itu ada tunggangan gitu. Tapi ini insya Allah kita dari Bandung walaupun mager, kemudian karena kita merasa milenial, pemuda, kemudian kita mengambil peran untuk datang ke sini, itu berlandaskan hati nurani. Sepakat tidak teman-teman? Ya, sepakat. Itu. Jadi kita di sini dengan hati nurani, kemudian rela mengorbankan waktu dan segala macam untuk hadir di sini. Oke, untuk berbicara pemimpin yang dibutuhkan pemimpin seperti apa mungkin ya. Kita bisa melihat kondisi objektif secara global mungkin bahwa keadaan secara global sekarang masalah-masalah global mungkin seperti 2 tahun virus, kemudian setelah virus perang, kemudian masalah lingkungan, kemudian hak perempuan, kemudian hak anak, hak disabilitas. Itu masalah-masalah itu selalu muncul, kemudian itu harus ditanggulangi. Kemudian dengan seperti apa menanggulanginya, gitu kan? Masalah-masalah tersebut. Untuk masalah global, mungkin kita butuh pemimpin yang memang secara relasi globalnya mungkin baik, kemudian secara komunikasi baik, apalagi bahasa misalkan. Itu yang paling inti dari komunikasi, bahasa. Bahasa dalam komunikasi itu adalah unsur utama supaya memang dipahami oleh pendengar, oleh audien. Kalau misalkan bahasa saja di ranah global kemudian sulit dipahami, itu akan memunculkan pandangan yang wah B aja. Kalau misalkan kita punya pemimpin yang komunikasinya baik, mudah dipahami, kemudian bahasa Inggrisnya jelas, enak didengar, maka itu akan memunculkan wah keren gitu kan. Kemudian berbicara lingkungan, di Jawa Barat ratusan hektar daratan yang ada sertifikatnya sekarang sudah menjadi laut gitu. Itu menjadi persoalan sebenarnya, menjadi persoalan nasional atau mungkin daerah, bahwa ternyata laut makin dalam, ngajeroan gitu kan, makin dalam, kemudian daratan itu kasihan yang juragan-juragan tanahnya tenggelam oleh laut, itu harus diperhatikan. Kemudian sampah-sampah di laut juga itu harus diperhatikan. Kemudian paus, lumba-lumba, penyu dan sebagainya kan itu juga harus diperhatikan lingkungan. Biasanya di debat-debat calon itu lingkungan itu tidak diperhatikan. Kemudian hak perempuan itu tidak diperhatikan, hak anak, hak disabilitas dan sebagainya. Maka pemimpin di 2024 itu mungkin yang mempresentasikan seperti itu, representatifnya seperti itu gitu. Pemimpin yang bisa menanggulangi semua masalah-masalah. Apalagi masalah global kan kita sulit menebak gitu. Jadi harus punya pemimpin yang satset secara narasi, secara pemikiran, dia bisa menyelesaikan masalah walaupun masalahnya dadakan gitu. Dong tahu bulat gitu. Kalau misalkan dadakan enak gitu, tapi selesai gitu kan. Nah, kita mencari pemimpin mungkin yang walaupun masalah itu dadakan, tapi dia berpikir cepat. Gak mau berpikir sekas, gak mau berpikir ikhlas, itu luar biasa ya. Berpikir cepat. Karena Pak Jokowi juga bilang negara sekarang itu yang sangat saat ini kita butuhkan, karena banyak hal ya. Pemimpin yang saat ini tidak secara maksimal ya melihat moral sebagai opsi kebutuhannya dalam menyelesaikan setiap masalah. Beberapa kebijakan pemerintah penguasa saat ini ketika mencarikan sebuah solusi, menerapkan sebuah solusi, hal ini sering kali bertentangan terhadap nilai-nilai dari moral tersebut. Nah, hal inilah yang kepengen kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia juga. Kedepannya kita menginginkan juga pemimpin yang juga mempertimbangkan moral untuk solusi-solusinya atau kebijakan-kebijakannya, sehingga tidak ada pihak dalam penyelesaian sebuah masalah yang menjadi korban baru pula. Ini yang sangat penting. Dan moral, dan ketika kita bicara moral, kita juga bicara pemimpin itu
peduli atau tidak. Pemimpin yang peduli, dia akan memahami keadaan, dia akan memahami masalah-masalah yang ada di tempatnya. Dan ketika dia memahami itu dengan moral yang baik, saya pikir pemimpin itu akan menghasilkan solusi di mana terdapat penerimaan moral terhadap masyarakatnya. Dan hal ini yang sangat penting, ya. Kita kepengen ke depan pemimpin itu bisa membuat sebuah solusi yang tidak melahirkan korban baru atau meninggalkan sisa-sisa korban. Yang bisa mengisi kekosongan kualitas intelektual dan moral untuk 2024. Saya pikir begitu, Pak Rahmat. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.